Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Buku yang kita bahas ini adalah berjudul Blink. Blink atau arti dalam bahasa Indonesia adalah berkedip. Buku Blink ini ditulis oleh Malcolm Gladwell. Ini akan membantumu mengerti tentang bagaimana cara kerja intuisi yang ada di dalam dirimu, kapan untuk menggunakan itu, dan kapan kamu harus menganalisa sesuatu lebih lagi. Dan inilah 3 pelajaran yang dapat kamu ambil dari buku ini. Pertama, pikiran bawah sadarmu adalah penyaring informasi tercepat di dunia. Ada aturan di mana kamu jangan membuat keputusan jika informasi yang kamu dapatkan belum mencapai 40%. Tapi jangan sampai kamu menunggu informasi relevan tersebut terkumpul sebanyak lebih dari 70%. Itu adalah aturan yang disebut dengan aturan 40-70. Dan itu menjelaskan hubungan antara waktu dan informasi. Itu membuatmu mengambil keputusan dengan cepat, tapi tidak gegabah karena informasinya belum lengkap. Tetapi juga jangan sampai kamu menunggu terlalu lama sehingga keputusan itu menjadi sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Menariknya adalah pada kebanyakan situasi kita hanya berfokus pada sedikit hal, tapi tentu saja fokus kita harus berada pada fakta-fakta yang penting dan menghiraukan yang lainnya. Ketika kamu sudah berhasil melakukan itu, Malcolm Gladwell berkata, itu sudah sangat-sangat-sangat baik. Contohnya, ketika kamu memutuskan apakah akan tinggal di apartemen A atau apartemen B, kamu sudah tahu informasi mengenai lokasi, harga, gambar, dan denah dari apartemen tersebut. Ketika kamu menganalisa terlalu detail seperti mencari tahu di mana letak colokan listrik yang paling nyaman, pada akhirnya sangatlah tidak mungkin untuk mengambil keputusan yang baik karena terlalu banyak informasi yang tidak penting akan menutup informasi yang jauh lebih penting. Dan untungnya, pikiran bawah sadarmu adalah sistem penyaring informasi yang terbaik dan tercepat di dunia. Ketika kamu dihadapkan dengan informasi yang baru, itu tersaring dan secara instan kamu akan menghiraukan informasi yang tidak terlalu penting dan membuat keputusan besar hanya dalam hitungan detik dan memberimu sebuah solusi. Walaupun terkadang pikiran bawah sadarmu juga dapat membuat kesalahan. Kedua, stres dapat membuat intuisimu mengambil jalan yang salah. Contohnya, pada situasi dengan tekanan stres yang tinggi, kemampuanmu untuk membaca ekspresi wajah orang lain akan menjadi berkurang secara drastis. Ketika atasanmu marah besar, mukanya menjadi merah dan berteriak padamu. Kamu mungkin ingin meninju wajahnya. Dan itulah kenapa stres dan kondisi emosional mempengaruhi keputusanmu. Contoh lainnya, ketika seorang polisi menembak seseorang yang tidak bersenjata hanya karena dia sedang mengeluarkan dompet berwarna hitam, ketidakmampuan untuk membaca isyarat nonverbal sangatlah umum ditemukan oleh orang-orang penderita autis. Mereka tidak bisa menilai maksud dan tujuan seseorang dan kondisi emosi seseorang berdasarkan gestur, ekspresi wajah, dan perilakunya. Itulah kenapa mereka harus bergantung pada informasi yang diberikan kepada mereka. Ketika kamu berada dalam tekanan stres yang tinggi, ini dapat menyebabkan kamu seolah-olah seperti autis, dan kamu hanya berpandangan sempit, tidak mempedulikan semua informasi yang ada. Akhirnya, ini akan menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari. Jadi, kamu sebaiknya menghindari situasi seperti ini. Jika kamu berada dalam situasi stres, cepatlah keluar dari situasi tersebut. Berjalan-jalanlah sejenak di luar, berdiam diri dan bernafas, bermeditasi dan melanjutkan pembicaraan tersebut di lain waktu. Sehingga kamu tidak menyesali keputusanmu pada saat ini. Ketiga, gunakan cara lain untuk menyaring informasi yang tidak relevan. Ketika kamu berada di dalam skenario yang kemungkinan besar intuisimu itu salah, keluar dari situasi yang penuh stres tadi, terkadang ada asosiasi tertentu yang sudah tertanam di dalam diri kita, dan sangat sulit untuk mengubah itu. Walaupun kita tahu informasi dan asosiasi itu salah. Contohnya, kamu mungkin mempunyai sebuah anggapan. Semua orang Asia hebat dalam matematika. Para direktur perusahaan terbaik di Fortune 500 pasti adalah orang yang tinggi dan berkulit putih.
Dan penyanyi yang suaranya bagus biasanya cantik. Pernyataan yang terakhir itu berasal dari industri musik. Mereka dengan sengaja meningkatkan gambaran visual ketika penyanyi itu bernyanyi, di cover album, di video klip, maupun di acara dan konser penyanyi tersebut. Sampai kita semua percaya kalau semua penyanyi yang suaranya baik pastilah cantik. Tapi jika kamu adalah seorang agen perusahaan rekaman, itu adalah sebuah masalah. Kamu harus mencari penyanyi terbaik berdasarkan suaranya. Jadi informasi yang seharusnya kamu dapatkan hanyalah suara bagus mereka, bukan mencari orang yang suaranya bagus dan dilengkapi dengan wajah yang cantik. Pada contoh ini sangatlah baik jika kamu mempunyai cara lain untuk menyaring informasi yang tidak relevan. Di sini yang tidak relevan adalah penampilan wajah penyanyi tersebut. Hal tersebut dilakukan di acara The Voice. Jika kamu pernah menyaksikan itu, kita akan melihat ada beberapa juri yang duduk membelakangi penyanyi tersebut, sehingga mereka tidak bisa menilai dari penampilan penyanyi tersebut, tapi mereka menilai sepenuhnya dari kemampuan bernyanyi orang tersebut. Dan ketika mereka menyukainya, mereka menekan tombol tersebut dan barulah si juri tersebut bisa melihat penyanyi tersebut. Jadi, ketika para perusahaan rekaman dapat melakukan itu, tentu saja mereka dapat membuat keputusan dengan jauh lebih baik. Dan sekarang pikirkan pada hidupmu sendiri. Kamu pasti pernah mengalami itu, di mana ada satu atau dua area di mana keputusanmu dibiaskan oleh asumsi dan kepercayaan zaman dulu yang kamu pegang. Jadi, carilah cara lain untuk menyaring informasi yang tidak relevan dan mengambil keputusan berdasarkan 40% informasi yang relevan saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.